Shalom, sobat-sobat, Mas Pesawat, dimanapun berada, kita jumpa lagi di sermon kita untuk tanggal 11 Februari 2024 yang diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita memulai sermon kita saat ini, kita akan buka di dalam doa. Saya minta Abang Pendeta Dedi untuk membawa kita dalam doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini kami boleh bertemu kembali belajar akan firman-Mu. Pakai hamba-Mu hikmat daripada Engkau yang memberikan pengertian bagi kami. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Bapa memberikan pemahaman, makna baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sobat-sobat Mas Apot, firman Tuhan yang menjadi bahan sermon kita untuk menjadi bahan ambilan minggu tanggal 11 Februari 2024 diambil dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ya, demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat Mas Sapot, yang menjadi tema untuk bahan sermon kita pada saat ini adalah Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Ya, Yesus anak Allah, dengarkanlah dia. Ada hal yang menarik sebelum kita menghubungkan teks kita dengan tema. Ya, luar biasa narasumber ini sedang fokus sekali ya. Iya, persiapkan ruangannya ya. Tentunya. Iya. Mari kita tuangkan di sermon kita ini, Pak. Ya, kira-kira apa yang ingin kita gali terlebih dahulu ya buat Abang Pendeta Adrian dan Pendeta Dedi. Sebelum kita masuk kepada teks kita pada saat ini, apa kira-kira latar belakang situasi yang terjadi yang sebelum ataupun ketika Yesus membawa para muridnya ke gunung tersebut ataupun menunjukkan salah satu mukjizat juga ini ya, menampakkan salah satu mukjizatnya bersama-sama dengan muridnya. Saya berikan dulu kepada Pendeta Adrian. Ya, terima kasih Pendeta Hendrik Barus sebagai moderator kita hari ini. Ya, seperti yang disampaikan tadi, ada yang melatar belakangi teks kita. Kalau kita membaca dari Markus 8 ayat 27 sampai 30, di sini ada perikop yang menyatakan tentang pengakuan Petrus terhadap siapa Yesus. Karena banyak orang yang memberikan penilaian terhadap Yesus. Ada yang berkata dia adalah nabi seperti Elia, ada yang berkata dia seorang Mesias, guru dan sebagainya. Lalu di sini Petrus dikatakan bahwa dia menyatakan pengakuannya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu melatar belakangi apa yang terjadi setelahnya, yaitu kemudian Yesus memberitahukan beberapa hal ya di dalam ayat yang ke-31 tentang apa yang akan dia alami dan bagaimana sebenarnya
menjadi pengikut Yesus itu. Karena motivasi orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu beragam. Ada yang ingin populer, ada yang memang ingin tahu dan sebagainya. Tetapi kemudian Yesus berkata di situ tentang bagaimana dia harus menderita, bagaimana dia harus mengorbankan nyawanya. Nah ini disampaikan sebelum itu tadi perikop kita yang sekarang, sebelum Pasal 8 ayat 3 ya saat itu. Dan setelah Yesus memberitahukan itu, barulah terjadi perikop kita ini yang kita kenal sebagai transfigurasi. Jadi rentetan itu mulai dari orang-orang mengaku tentang Yesus itu siapa, lalu Yesus memberitahukan tentang eksistensinya sebagai anak Allah yang harus menderita, lalu kemudian dia mengajak murid-muridnya ke atas gunung, dan disitulah terjadi proses dimuliakan itu atau transfigurasi itu. Itu mungkin sedikit melatar belakangi konteks kita ini. Ada mungkin Bang Pendeta Dedis yang mau ditambahin? Jadi kurangi bisa ya? Jangan. Oh, ditambah ya. Oke, saya soal latar belakang kami juga sepakat. Memang ketika Petrus kan sudah mengaku ini, Iya. dialah memang Siap. Mesias. Dan ternyata ketika kita memiliki pengakuan, maka disitulah Yesus memberikan pengenalan juga kepada kita. Jadi latar belakangnya di situ untuk mengukuhkan, memantapkan pengenalan memang siapakah sebenarnya Yesus itu. Jadi terbantu ketika dibawa. Kan ada setelah 6 hari. Ya. Nah ini sebenarnya kalau angka ke-7 berarti setelah 6 hari berarti hari ke-7. Nah kalau boleh kita balikkan sebenarnya Petrus sudah mengaku engkau Mesias, maka di sini diteguhkanlah hari ke-7. Kalau dalam orang Arab itu angka 7 itu kan orang Yahudi ya, orang yang sempurna, maka disitulah diberikan pemahaman secara mata kepada Petrus, sehingga itu nanti modal dia juga menjadi murid Yesus. Dan kita lihat nanti ya sampai ke belakang bagaimana dia menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Berarti sepakat ini ada kedua narasumber. Perlawanan kami dalam hal ini Latar belakangnya ada pengakuan Petrus bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu di perikop sebelumnya diungkapkan. Kira-kira apa yang membuat Petrus, apakah ada pengalaman Petrus sehingga Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias? Ada enggak latar belakang yang melatar belakangi terjadi konsep pemahaman di dalam diri Petrus mengakui bahwa dia adalah Mesias? Kira-kira ada enggak? Kalau oh iya, terus ya. Iya. sebenarnya kan kalau persoalan pengakuan itu kan terjadi karena kita tahu beragam sekali respon orang terhadap kekayaan. Karena ada orang banyak Ya, juga ya kan? maka Yesus perlu mengetahui dan ia semacam lakukan penegasan ya kepada murid-muridnya, lalu lantas murid-muridnya ini mengenal dia itu sebagai apa gitu. Karena otomatis kan Yesus tahu apa yang harus dijelaskan lebih dalam lagi tentang siapa dirinya, meskipun kalau dalam perikop ini pun ada beberapa hal yang tidak diungkapkan sebelum Yesus akan bangkit. Dan Yesus melarang seperti di konteks kita ini tidak boleh dulu diberitahukan tentang proses transfigurasi itu. Jadi kalau kita bicara pengakuan, memang tradisi Markus, kita kan tahu Injil Markus itu kan Injil yang tertua. Jadi dia memang dilatar belakangi oleh sumber yang berkaitan dengan tradisi Yahudi yang notabene Yahudi ini kita tahu sangat mendambakan sosok Mesias. Maka penulis Injil Markus ini menekankan kemesiasan Kristus itu, kemesiasan Yesus itu. Maka perlu ada di sini penegasan soal Yesus adalah Mesias, Yesus dimuliakan, Yesus adalah Allah. Jadi tujuan dari itu semua kalau kita bisa lihat ya memang polanya Markus itu mau mengatakan bahwa memang benar Yesus adalah Mesias. Sehingga itu menjadi ya kalau bagi kita sekarang mungkin doktrin lah. Doktrinnya bahwa penulis Injil Markus ini mau mengatakan memang Yesus adalah Mesias, dan kita harus mengaku sekarang ini bahwa Yesus adalah Mesias dan tidak diragukan lagi. Oke, mungkin Bang Dedi. Nah, mempertegas kembali ya, kan ketika tujuan Yesus salah satunya untuk membawa mereka ke gunung yang tinggi itu kan, untuk menjelaskan siapa dia. Ini sudah banyak pertanyaan. Iya. Nah, setelah Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan memberikan makan 5.000 orang, sudah banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus bertanya kepada murid, coba,
kalau menurut mereka siapakah aku? Sudah ditanya sebenarnya kepada murid-muridnya. Berarti di perikop sebelumnya Yesus membangkitkan anaknya barunya Yairus ya. Iya, di situ soal wujud-wujud Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida banyak. Nah, maka dalam hal itu kan Yesus tertolak sebenarnya. Bahkan orang Farisi menantang, coba tunjukkan, buktikan kalau memang kau seorang Mesias. Maka di sini boleh kita katakan Yesus mau melihat seberapa lah orang ini memang mengenal Allah. Maka ditanya lagi kan, menurut mereka siapakah aku ini? Makanya ada yang bilang Yesus itu adalah Elia, ada yang bilang engkau adalah Nabi, ada yang bilang engkau adalah banyak. Dan disitulah Petrus mengakui engkau adalah Mesias. Nah, dengan pengakuan yang demikianlah, dibenarkan Allah lah pengakuannya itu dengan membawa Petrus. Ada 3 tadi kan, memang iyalah lewat kemuliaannya. Karena nggak ada orang yang bisa seperti itu kan. Nggak ada orang yang bisa melakukan hal yang demikian. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yohanes ada 3 muridnya di situ. Memang biasa itu untuk memperlihatkan itu nggak mau 1 orang kan. Supaya ada juga saksi laut. Padahal sudah ada murid-murid yang lain ya. Iya. Kira-kira ada nggak latar belakangnya? Ternyata hanya 3 yang Kalau dalam tradisi Jabudin, tiga orang itu sudah cukup menjadi saksi. Gua pun sebenarnya, tapi biasanya Yahudi itu kan memakai bahasa-bahasa simbolik ya. Jadi kalau kita baca di Perjanjian Baru, kalau ada masalah antara 1 orang dengan orang lain, panggil 1 orang menjadi saksi. Jadi harus ada 3. Jadi angka itu menunjukkan sebenarnya soal hal-hal yang sifatnya substansial. Makanya kalau 3 murid yang dipanggil, 3 murid yang diajak itu memang berkaitan tadi. Kalau saya menafsirkannya, karena Yesus ingin menunjukkan kepada 3 orang ini dan sekaligus mereka menjadi saksi kan pada transfigurasi itu. Oke. Kita masuk lagi ya. Kita masuk ke dalam Iya, teks maksud kita Masuk saja sampai ke dalam teks kita. Setelah itu berarti setelah Yesus menanyakan sama Petrus dan Petrus menjawab siapa dia, kemudian Yesus membawa, katakan masuk kita dalam konteks kita. Tadi sudah disinggung Bang Pendeta Dedi, 6 hari kemudian berarti hari ke-7 kan. Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Kira-kira apa ya? Tadi Bang Pendeta Adrian sebenarnya sudah menyinggung sedikit bahwa dia memakai kata Yesus bertransfigurasi ya. Bertransfigurasi. Apa ini bertransfigurasi nih Bang? Kira-kira tahu nggak nanti ini sobat-sobat Mas Apot arti transfigurasi gitu ya? Ya dari kata trans dan figuration kan, jadi perubahan bentuk, perubahan figur. Jadi transfigurasi itu dalam spiritualitas Kristen itu menandakan bahwa Yesus mengalami puncak spiritualitasnya dengan kejadian di gunung itu. Bahwa dia bukan dianggap orang sejajar dengan Elia, dengan Musa, dia lebih daripada itu karena dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Maka peristiwa transfigurasi itu bagi tradisi Kristen itu mau menandakan bahwa kita melihat Allah itu sendiri yang menampilkan eksistensinya sebagai Allah yang dimuliakan, Allah yang penuh kemuliaan, Allah yang penuh kuasa. Itulah proses transfigurasi. Berarti terjadi perubahan pada saat itu ya? Ya, karena di dalam peristiwa Markus ini kan disebutkan bahwa Yesus kemudian ada awan, terdengar suara, begitu kan? Lalu kayak inilah Pakaiannya sangat udah ada petir harinya. lalu dikatakan juga Yesus berubah rupa di depan mereka, jubahnya sangat putih, ya kan? Jadi itu kan bisa dimaknai dua sisi ya. Satu sisi Yesus secara fisik, secara manusianya dia juga bertransfigurasi, tetapi secara keilahiannya juga dia bertransfigurasi. Karena yang tampak dari kesaksian dari 3 muridnya itu kan Yesus berjubah putih, berkilauan gitu kan, mengkilat-kilat tadi, itu kan secara fisik. Tapi secara keilahian juga terjadi transfigurasi. Yang meragukan tadi bahwa Yesus Mesias, disitulah ditampilkan bahwa Yesus itu benar-benar Mesias 100% begitu. Oke. Berarti di atas gunung ini, gunung apa ini Bang? ya kalau
disebutkan di beberapa literatur Gunung Tabor, tapi ada juga yang mengatakan Gunung. Tapi kalau saya berpendapat sebenarnya bukan persoalan gunungnya di sini ya kan, tapi kalaupun kita mau lebih menganalisa ya memang lebih banyak cenderung ke Gunung Tabor. Iya ya. Karena kalau dari segi katanya geografis, saya belum pernah ke Israel. Kalau Abang Pendeta kan sudah pernah ke Israel. Tapi dari segi geografisnya itu, dari perjalanan Yesus sebelum mereka ke gunung itu, jaraknya tidak cukup memungkinkan ke Hebron, lebih ke Tabor. Tapi kalau saya menafsirkan, Markus sengaja tidak menyebutkan nama gunungnya, tapi kalau dari perjalanan itu kita bisa lihat secara mappingnya, petanya. Tetapi yang mau saya tekankan bukan soal gunungnya, tapi soal transfigurasinya itu. Mau di gunung manapun, Yesus akan tetap dimuliakan gitu. Oke, menarik ya. Tanya aku, tanya. Iya. Ya terus. Karena Kesian teman gede. ya, Jadi Yesus tadi kata Bang Pendeta Adrian mengalami transfigurasi ya, ataupun sebuah perubahan, terjadi perubahan di atas gunung. Iya. Nah, kalau saya nggak salah ingat ya, gunung juga sebenarnya memiliki makna. Ya. Ada di dalam tradisi. ini paling pantas ini. Janjian drama, nah gitu kan, ada maknanya. Kira-kira apa yang ingin Yesus tunjukkan ataupun apa yang ingin Yesus nyatakan, apa yang ingin Yesus sampaikan kepada ketiga murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketika Yesus membawa mereka ini ke atas gunung itu. Ini Bang Dedi jelas sekarang. Oke, silakan Bang. Dia sudah penasaran dia. Biar keluar nih, lupa. Oke, baik, terima kasih ya. Sebenarnya kita jangan kembali ke awal lagi. Enggak. Ketika Yesus ingin memperlihatkan dia adalah Mesias. Itu sebenarnya Sudah clear tadi di situ. sudah clear. Persoalannya sekarang kan, ketika disampai di gunung yang tinggi tadi itu yang tidak disebutkan namanya, dia di situ bersama dengan 2 orang. Berarti ada 3 orang di situ yang disaksikan oleh mereka. Nah, ketika mereka menyaksikan, siapa itu teman-teman daripada Yesus, ada 2 orang di situ kan, dan disebutkan di sini yaitu Elia dan Musa. Jangan punya pertanyaan, itu kok jadi Elia dan Musa? Apa maksudnya di situ? Iya, Itu. saya Coba silakan. Ini yang mana? Maksudnya yang mana sebenarnya? Nah, kembali dijelaskan dulu ya. Jadi kenapa Elia dan Musa dan kenapa harus di atas gunung? Dan apa yang ingin pesan yang ingin disampaikan di situ? Ayo gas Bang. Oke, baik, terima kasih. Kalau gunung kan kita tahu itu kan tanda kehadiran Allah, itu simbol Allah hadir itu berada di tempat yang tinggi pastinya kan, Allah hadir memperlihatkan. Tapi gunung juga bisa disebutkan sebagai tempat perlindungan, tempat kehadiran Allah. Makanya di sana kan kalau Allah hadir itu, mereka menjadikan di situ menjadi membangun tubuh peringatan terkadang di situ. Kemah untuk kemah. Nah, itu disampaikan. Berarti ini host sudah paham ini Bang. Udah lebih paham. Nah, justru itulah tadi ketika mereka sudah melihat Yesus bersama dengan 2, Elia dan Musa, maka mereka berkata, Iya. dilanjutkan sama host pertanyaannya. Yohan, coba. Kok langsung bertanya, kenapa Elia dan Musa yang ditampilkan di situ? Itu pertanyaan. Nanti pertanyaannya Bang. Ini kembali ke saya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ada orang yang menyebutkan kenapa diangkatkan soal Musa dan Elia, karena memang 2 tokoh ini sangat berperan penting Bang dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat Musa lah sebagai pemberi hukum yang agung kepada bangsa Israel untuk menata kehidupan mereka, mengenal Allah dan membuktikan bahwa mereka mengikuti aturan Allah. Nah, kenapa Elia? Elia kan merupakan seorang nabi agung juga. Nah, 2 perbedaan ini ketika Musa yang dulu dipertanyakan orang di mana kuburannya, kan udah dipertanyakan itu kan. Ternyata baru Elia yang langsung terangkat ke surga. Ini membuktikan kepada kita soal Mesias tadi, juru selamat itu kepada orang yang hidup dan yang mati. Jadi keduanya terangkat bisa, yang mati secara kedadian yang kelihatan juga terlihat. Namun ada juga yang berpendapat kenapa Musa dan Elia bersama dengan mereka, karena keduanya ini sama-sama menderita di dalam iman. Nah, ini yang sama-sama menderita dalam iman. Baru ada juga yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang kuat antara Musa dan Elia. Mereka sama-sama mengalami perjumpaan dramatis dengan Tuhan di
di gunung. Dan Musa, kalau dalam Keluaran itu jelaskan Elia juga ada pertemuan. Ada pertemuan. Jadi itu boleh disampaikan berarti dia benar-benar Mesias bersama dengan yang dulu, yang sekarang, dan dia makan. Itu dia. Iya, ada yang tambah bang, dikurangi. Saya menambahkan sedikit tentang menderita tadi. Ah. Transfigurasi Yesus itu ditandai dengan perjalanan Yesus yang harus diberhadapkan dengan penderitaan. Dan itu sejalan dengan apa yang lebih dahulu dialami oleh Musa dan Elia. Mereka sama-sama melewati proses penderitaan di dalam menjadi kepercayaan Tuhan. Ya tadi sudah disampaikan Pendeta Dedi. Musa perantara hukum Allah yang diberikan kepada Israel. Elia juga sebagai perantara nubuat ataupun perkataan-perkataan Allah pada orang Israel. Dan kita tahu dua tokoh ini memang sengaja ditampilkan untuk menunjukkan bahwa Yesus melampaui penderitaan mereka dengan mengorbankan nyawanya. Karena Elia dan Musa tidak mengorbankan nyawa, ya dah. Kalau Yesus mengorbankan nyawa untuk menebus dosa manusia, itulah yang mau ditunjukkan dalam proses memuliakan di gunung tadi, proses kemuliaan Yesus di gunung tadi. Oke. Ada pertanyaan menarik ini bang. Kalau kita lihat respon para murid pada saat itu ya, Petrus ya. Petrus ketika melihat Yesus dan Elia dan Musa bersama-sama dengan mereka di gunung, dikatakan di dalam ayat 5 itu ya, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Nah, kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-6, ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Nah, apa kira-kira mereka tadi kita kembali sedikit ke belakang ya, latar belakang. Tadi abang-abang narasumber mengatakan padahal Petrus sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias kan gitu kan. Dengan pengalaman mereka sebelumnya ketika bersama-sama dengan Yesus dan sebelum mereka bersama Yesus di atas gunung ini, Petrus sudah mengatakan Yesus adalah Mesias. Kenapa ya kok takut gitu ya? Apa yang membuat mereka takut pada saat itu melihat situasi itu? Kira-kira apa bang? Ya, siapa ini bang? Mau mana duluan? Siapa yang mau duluan? Oke, jadi kalau saya lihat sebenarnya kenapa muncul reaksi yang seperti karena ketiga murid itu, Petrus, Yakobus dan Yohanes, salah memahami peristiwa itu. Jadi Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa baik Elia maupun Musa harus menderita. Jadi bukan zona nyamannya yang harus diteruskan, karena dia langsung punya inisiatif dan mari kita bangun 3 kemah. Karena ini sudah rasakan surga di dunia kan. Begitu kemuliaan Yesus dinyatakan di atas gunung, itu surga dunia Pak. Terjadi peristiwa surgawi di situ karena cahaya itu tadi mencerminkan berkilauan, baru sosok Yesus yang memantapkan kuasanya. Maka muncullah reaksi. Kita dirikan 3 kemah katanya. Dan jadi ketiga murid itu ingin istilahnya tanda petik memenjarakan Yesus dalam zona nyaman itu. Padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa setelah proses transfigurasi ini, anak Allah sendiri bahkan harus taat untuk mati di kayu salib dan rela menderita. Jadi itu yang membuat mereka salah memahami, sehingga ditambahkan dengan reaksi ketakutan itu. Itulah yang kalau saya sih takut itu saya lebih mengartikannya, menafsirkannya takjub. Terkagum apa? Ya seperti takut makna. Karena kan takut akan Tuhan, kita ada istilah begitu. Tapi kalau saya lihat bahasa aslinya sih, takut itu bukan takut karena salah, tapi dia takut karena gentar melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di atas gunung itu, sehingga reaksi yang dikeluarkan mereka pun akhirnya tidak sesuai dan tidak pas. Apa Yesus mengatakan dia tidak tahu apa yang mereka Yesus tidak menuruti keinginan murid-murid untuk membangun 3 kemah. Oke, berarti takut ini bukan merasa takut perasaan bersalah, takut perasaan karena sesuatu yang menakutkan, bukan gitu ya? tapi lebih kepada takut gentar, takut melihat nyaman dia dengan situasi ya.
Abang Dedi, abang pendeta ini ada Oke, sekaligus mengingatkan kan waktu kita sudah 25 menit ini. Berarti ada banyak menit lagi kita supaya bisa sampai ke pemahaman. Ya, antara kupas. Jadi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Adrian ya. Di sini kan Petrus ingin membangun 3 kemah. Di sini adalah sebenarnya kesalahpahaman dia mengenal Mesias itu. Tadi sudah disampaikan. Tapi saya mau tambahkan begini saja. Kalau kita sudah melihat apa yang sudah Tuhan perbuat. Nah, Yesus sudah memperkenalkan dirinya, sudah menyatakan kasihnya. Petrus luar biasa loh. Dia ada responnya, tindakannya saya dirikan di sini. Walaupun itu sebenarnya tindakan yang salah, iman yang hanya mau mengharapkan zona nyaman aja. Ini sudah nyaman ini. Sini aja kita. Bukan lagi untuk menyampaikan kebenaran. Cukup di sini saja. Tapi di sini sebenarnya kita lah kembali kepada kita. Apakah sudah ada tindakan dari kita, inisiatif dari kita merespon setiap apa yang sudah Tuhan dari tangan dulu bang, dan sampai aplikasi dulu bang. Karena kita sudah 25 menit. Ya, dilanjutkan lagi. Ternyata tadi saya ungkapkan dengan apa yang dikatakan Bang Pendeta Dedi dan Pendeta Adrian. Ternyata Yesus tidak mengizinkan mereka membangun kemah di situ kan gitu kan. Yang akhirnya dilanjutkan dikatakan di dalam ayat yang ke-6 ke-7 ya. Ya. Ke-7, maka datanglah awan menaungi mereka dan di dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasih ini, dengarkanlah dia. Ini saya rasa kalau masalah 2 kali nih ya. Tidak mencatat tentang Yesus Ya, ketika Yesus dibaptis ya. Kira-kira ada nggak pesan bang yang ingin disampaikan di sini? Tadi Yesus menolak, bukan belum bangun tenda loh. Tapi akhirnya ada penjelasan dari yang dikatakan dalam ayat yang ke-7 tentang suara yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, apa kira-kira ini yang mau dikatakan di situ bang? Ya, singkat saja ya. Itu Iya. di ayat 7 itu adalah sebuah bentuk deklarasi oleh Allah sendiri terhadap transfigurasi itu. Jadi ketika Yesus kemudian katakanlah dinobatkan begitu lewat proses transfigurasi itu, maka diakhirilah dengan suara yang terdengar itu dari suara Allah sendiri yang mengatakan inilah anakku. Penegasan Pendeklarasian ditegaskan kembali, inilah yang kalian kenal sebagai Yesus, dialah anak yang kukasihi. Maka ada kalimat berikutnya dari topik minggu kita kan, ya, dengarkanlah dia. Jadi ini mau mengajarkan kepada murid-murid khususnya pada saat itu bahwa sebagaimana anak manusia, Kristus itu sendiri yang setia, taat, maka mereka pun sebagai pengikut Kristus harus taat. Kata dengarkanlah dia itu kan obedient gitu kan, dengarkanlah dia, patuhilah dia, taatilah dia. Itu sebenarnya kan bukan hanya sekedar mendengar, tapi lebih kepada gerakan yang aktif untuk mengikuti setiap apa yang Yesus katakan. Itu sebenarnya maksud dari ayat itu. Oke, jadi clear tadi keraguan-raguan tentang Mesias itu, sehingga penutupnya atau pamungkasnya tadi, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Berarti dengan kekaguman mereka, apa yang mereka lihat, kan gitu kan, akhirnya Allah adil menegaskan tadi pasal keberadaan Yesus pada saat itu ya. Sehingga Allah ingin mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Oke, kita sudah masuk di sedikit lagi kita masuk ke penghujung jalan kita. Apa kira-kira pesan yang kita lihat tadi ya, ada saya menarik pada pengalaman yang sudah dikatakan Petrus bahwa Yesus itu seorang Mesias, kemudian Yesus kembali membawa mereka ke atas gunung dan mereka melihat apa yang terjadi di atas gunung itu, dan mereka mendengar kan gitu kan, mereka mendengar apa yang dikatakan oleh suara dari langit itu, dari Allah itu menegaskan tentang keberadaan Yesus itu kan gitu. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan bang di teks kita yang boleh menjadi firman ataupun yang boleh menjadi sebuah perenungan bersama melalui teks kita pada saat ini? Aplikasi nih bang. Ya, Silakan bang. oke. Saya ada 2 poin yang mau saya sampaikan kepada kita semua terkait dengan aplikasi dari teks kita ini. Saya mengambil dari topik minggu kita. Ya, Yesus adalah anak Allah, dengarkanlah dia. Kira-kira begitu ya. Nah, saya ambil dari kata dengarkan itu tadi. Ini berikut kita ini mau mengajarkan kepada kita soal kesetiaan hati untuk mengenal dan menaati Yesus. Jadi kata dengarkan di situ berarti kita harus
mengenali Yesus secara sepenuhnya, secara seutuhnya. Dan proses transfigurasi ini semakin memperkaya kita terhadap pengenalan akan Kristus. Bahwa yang tadinya banyak orang ragu terhadap kemesiasannya, kemudian menjadi tidak ragu karena Yesus bertransfigurasi. Jadi boleh saja mungkin orang meragukan ya, artinya berapologet atau segala macamnya. Tapi kalau kita secara iman Kristen, kita akui ini proses transfigurasi. Dan ini memang ada. Sehingga yang tadinya kita ragu-ragu mengenal Yesus, dengan adanya perikop tentang transfigurasi ini, sama halnya seperti yang dialami Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu, kita juga semakin mengenal Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua soal menaati ya. Jadi Yesus sendiri mau mengajarkan kita, terlebih kepada 3 muridnya itu, tidak ada yang instan. Musa juga mengalami dinamika dalam pelayanannya, dalam kepercayaan Allah terhadap dirinya membebaskan bangsa Israel. Elia juga sampai dia terangkat ke surga pun dia mengalami banyak gejolak dalam hidupnya, sampai dia pun mau bunuh diri juga kan, karena dia tidak sanggup sebagai seorang nabi. Tapi Yesus mengatakan anak Allah sendiri pun harus belajar taat kepada bapaknya dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Makanya ada perkataan di sini, Bang, jangan sampaikan dulu kepada orang lain sebelum tiba waktunya anak Allah atau Mesias itu bangkit dari kematian. Meskipun murid-muridnya ragu, bingung apa maksud perkataan itu. Jadi Yesus mau katakan kepada kita hari ini, belajar menaati Kristus itu bukan lagi sesuatu yang ditawar-tawar. Karena Yesus sendiri pun sudah memberikan teladan kepada kita, bahwa dia sendiri pun taat kepada Bapaknya. Dia sendiri pun belajar untuk taat. Dari mana kita lihat? Itu tadi, dia benar-benar menerima apa yang menjadi misi Allah itu lewat pengutusannya ke dunia ini, mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Jadi untuk kita sekarang ini, ya memang untuk hidup sekarang ini, kita perlu memang sebuah prinsip hidup yang lebih ditekankan lagi soal mendengarkan dia itu. Mendengarkan siapa? Mendengarkan Yesus. Menaati dia. Dan tentu konteks ini bisa kita perluas, Bang, karena mendengarkan, menaati, itu kan relasinya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari kan. Sama seperti orang tua yang ingin didengarkan oleh anaknya, anaknya juga ingin didengarkan oleh itu kan sebuah relasi kan. Jadi saya membayangkan kita juga memiliki relasi yang kuat dengan Kristus, sehingga kita harus membangun ketaatan itu. Cara agar relasi kita itu terbangun dengan baik adalah dengan memperlihatkan ketaatan kita, mendengarkan Kristus dan melakukan perintahnya dalam kehidupan. Oke. Itulah 2 poinnya. Dua itu tadi. Dua. Ini kita nggak mau lagi saya tambah ya. Cukup 2 aja. Oke. Abang Pendeta Oke. kira-kira. Terima kasih untuk hari ini ya. Kita banyak belajar tentang kata dengarkan. Saya mau melanjutkan dari situ aja lah. Kalau kata dengarkan itu, inilah kredo daripada bangsa Israel. Dimulai dari Sema. Ini istri saya selalu bilang ini. Sema. Siapa istri itu? Agnes. Oh iya. Nah, itu. Masih itu ya. Dia Sema. Nah, dari pengakuan itu terlontarlah kata Sema, mendengar dan perdengarkanlah. Jadi ketika orang yang mendengarkan harus memperdengarkan. Nah, memperdengarkan dengan apa? Itulah respon kita, ketaatan kita, dan memberikan. Maka kalau disebut kata Sema, tidak hanya didengarkan, tapi harus diperdengarkan, direspon, dan dilakukan. Itu yang pertama. Maka setiap apa yang kita dengarkan dari kabar firman Tuhan, apakah kita sudah melakukannya? Jadi mendengar itu berarti melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan terlalu gegabah, kita merasa nyaman dengan pertemuan kita dengan Tuhan, sehingga kita terus mencari kenyamanan yang semu, sehingga kita lupa untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Kita harus beritakan memang dialah Yesus Mesias yang menderita untuk siapa? Tentu untuk kita semua. Jadi itulah saya rasa tidak ada ketakutan dan keraguan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ada terbalik ke mana? Hubungkan sedikit lagi. Masih ada sedikit lagi. Itu dari 3 Nama minggu kita ini Minggu Estomi. Oh, ini ahli estok. Iya. Apa itu? Itu dikatakan bahasa. Saya hama nagabe batar-batar. Berarti Allah menjadi gunung batu benteng ya. Itu senada, Bang. Artinya mau minggu kita berkata tentang Estomini, topik minggu kita Yesus adalah anak Allah, dengarkanlah dia, itu mau menjadikan rangkuman kepada kita seperti kata Pendeta tadi,
kita benar-benar harus memberikan hidup kita untuk mendengar Tuhan dan memberikan sepenuhnya diri kita ini untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan tentu kalau Tuhan tidak kita jadikan batas-batas, tidak kita jadikan gunung batu seperti minggu kita istimewai, tentu kita akan kesulitan berjuang dengan kekuatan kita. Tentu harus berdasarkan Allah itu sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Oke, berarti melalui pengenalan pengalaman iman mereka, akhirnya semakin harus kuat. Bagaimana pengenalan mereka akan Tuhan, gitu kan? Apa yang kita ambil dari teks kita, bagaimana murid-murid pada saat itu ketika murid mendengarkan, melihat dan merasakan kan gitu kan. Di latar horor satu lagi, Iya. Bang. Ini latar karena ini latar horor kan. Nah, ternyata pengakuan yang tadi itu, inilah anak yang kukasihi. Ini mau disampaikan kan ketika tadi bertemu dengan Elia dan Musa, itu kan mengenangkan tentang hukum Taurat. Iya. Maka dalam perjanjian lama hukum Taurat. Nah, dalam perjanjian baru inilah anakku yang kukasihi. Jadi disempurnakanlah semua hukum Taurat itu di dalam Kristus. Maka ketika orang yang sudah menerima Kristus, bukan lagi persoalan hukum Taurat ya, buat menerima Kristus melakukan hukum Taurat, inilah anak yang kukasihi. Nanti ketika dia pertama kali Bukan hukum Taurat itu lagi yang Iya, menjadi tapi sudah patokan dalam Mesias itu sendiri. inilah anak yang kukasihi. Nah, dari isa na makakulong yaw, siapa yang mengasihiku, itulah terjadi keluarga aku. Nah, dari ini. Oke, itulah terakhir sekali. Sobat-sobat Mas Apot, luar biasa, kita sudah mengupas teks kita pada saat ini yang diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai ayat 9, sedikit mungkin Masih banyak lagi pun. sebuah perenungan. Udah lewat. Mendengar tapi tidak mendengarkan, melihat tapi tidak memperhatikan, merasa tapi tidak merasakan. Mungkin itu boleh juga terjadi dalam kehidupan, tapi para murid pada saat itu bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar merasa, tapi mereka benar-benar mendengarkan, memperhatikan dan merasakan, akhirnya berbuah dalam kehidupan mereka. Dan itu mungkin firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan buat kita pada saat ini, seperti tema yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, dan itu boleh kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup sermon kita pada saat ini. Saya minta Pendeta Adrian untuk menutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan dalam pengajaran firman-Mu hari ini melalui tayangan YouTube ini Tuhan. Kami mencoba untuk membagikan pemahaman bagaimana Tuhan telah memberikan kami hikmat melalui perikop Markus 9 ini Tuhan, tentang Yesus yang bertransfigurasi, menjadi sebuah pemahaman bagi kami bahwa Yesus adalah Mesias yang kemudian harus kami saksikan, kami dengarkan, kami perdengarkan, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau panggil kami untuk menjadi saksi-Mu, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Yesus dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah pengajaran-Mu hari ini menjadi pelita bagi kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.